Apa kamu pernah terjebak di rumah megah, tapi merasa seperti tahanan hati sendiri? Kadang cinta datang dari arah paling tak terduga. Cerita ini bukan untuk mereka yang suka menilai, tapi untukmu yang mengerti rasanya mencintai dalam diam. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Saatnya masuk ke rahasia malam di balik tembok rumah sebelah. Sudah 2 bulan sejak Arshila Rifanza Kubat, perempuan berdarah Minang Maroko, berpindah ke rumah bercat putih mutiara di deretan Green Lembayung Estate. Suaminya Almir Khozair Deandaru, seorang konglomerat keturunan Betawi Yunani, berwajah tegas dan suara dingin, jarang sekali pulang sebelum larut malam. Setiap pagi, suara langkah kaki Almir hanya mengabarkan, tugas selesai. Kasih sayang tidak perlu diminta, dan pelukan cukup sebagai formalitas. Arshila menjalani hari-hari sebagai istri tertulis hukum, hidup mewah, tapi kosong di peluk kenangan masa kecil di Bukit Tinggi. Kadang ia menatap foto keluarga besar di Tangien, membayangkan tawa riuh Maidaka saat Idul Fitri. Di sini, hanya suara jam dinding dan nyanyian merdu burung jalak peliharaan yang menemani sarapan. Sampai suatu Senin basah saat mobil hitam mengkilat berhenti di rumah sebelah. Dari balik jendela, Arshila mengintip seorang lelaki menurunkan koper silver dan mengangkat kamera DSLR. Wajahnya oriental, sorot mata tajam, tanpa senyum. Lelaki itu ternyata pemilik baru. Namanya Damar Wun Senjaya Lib. Pria keturunan Dayak Tionghoa, tinggi besar, rambut gondrong dicepol rapi. Ada sesuatu di jalannya yang angkuh, tapi halus saat menyapa tukang kebun pagi itu. Hari demi hari, rutinitas sederhana membangun semacam kebiasaan rahasia. Arshila menanam anggrek di pagar belakang, Damar rutin memotret kolam ikan sambil mengamati selangit jingga. Sesekali pandangan mereka bersuah di sela-sela daun rambat. Sekejap yang cukup memoyak rutinitas senyap. Setiap mata bertemu, ada perjanjian rahasia. Komunikasi tanpa suara yang lebih fasih daripada apapun. Malam menebal, Almir pulang larut, sibuk di kamar kerja. Meja makan sering sunyi dari percakapan. Di saat seperti itu Arshila memilih duduk di balkon, menanti angin lewat, sambil menatap kaca rumah Damar. Lampunya kadang menyala sampai larut. Bayangan tubuh tinggi bergerak di balik gorden. Pernah sekali Damar tampak berdiri di depan jendela, membawa gitar tua, menyanyikan lagu tak jelas, hanya petikan nada yang sampai. Semakin hari, pertemuan kecil di pagar atau jalan gang semakin sering. Damar selalu membawa senyum singkat, kadang menanyakan kabar bunga anggrek, atau sekadar menawarkan potongan buah naga hasil kebun. Obrolan ringan itu membekas, menambah getar yang tidak pernah Arshila rasakan lagi sejak lama. Di Green Lembayung Estate, tak ada yang tahu apa yang tumbuh di balik tembok tinggi. Hanya 2 orang yang mengerti, perempuan Minang Maroko yang rindu cinta, dan lelaki Dayak Tionghoa dengan pandangan setajam elang dan rahasia lebih dalam dari danau maninjau. Cerita baru saja mulai, pandangan terlarang sudah menyulit api di relung terdalam. Langit siang di Green Lembayung Estate tidak pernah terlalu cerah. Selalu ada awan tipis menutupi birunya. Arshila duduk di teras belakang memandangi anggrek yang mulai berbunga. Sesekali ia menghela napas, merasa heran kenapa hatinya jadi sering gelisah. Hanya gara-gara sapaan singkat dari lelaki rumah sebelah. Suatu sore, suara alat musik merambat pelan. Petikan gitar disusul melodi lembut yang menyerupai lagu masa kecil di Minang. Arshila menoleh, melihat Damar duduk di kursi taman miliknya. Gitar di pangkuannya, senyum tipis di wajahnya. Apa bunga anggrek itu sudah mulai berbunga, Bu? Tanyanya pelan, seolah jarak antara 2 pagar itu tidak berarti apa-apa. Arshila membalas, satu saja yang kuning. Lucu. Baru berbunga setelah 2 tahun dipindah. Obrolan mereka sederhana, tapi setiap kata terasa berarti. Setiap detik bersama seolah punya makna yang ingin disembunyikan. Hari berikutnya, surat kecil menunggu di pot anggrek. Tulisan tangan rapi. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Anggrek kuning selalu mekar di awal musim hujan. Damar. Ada tidak minum kecil. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan.
meski hanya lewat kata-kata tak langsung. Almir makin sibuk, makin jarang pulang. Bahkan telepon pun cuma berisi laporan bisnis. Malam jadi semakin sunyi. Malam itu hujan turun deras. Ada suara ketukan di pintu samping. Arsila ragu sejenak, namun membuka dan menemukan Damar berdiri di sana. Basah kuyup membawa payung, menawarkan mangga muda hasil kebunnya. Tadi aku lihat ibu suka asinan. Ini buat teman malam. Arsila penerimanya. Sedikit canggung, tapi diam-diam senang. Duduk di meja makan, Arsila membersihkan mangga. Tersenyum pada dirinya sendiri. Getar-getar aneh di dada tak bisa ia tolak. Damar berlalu setelah berpamitan, menisialkan aroma hujan dan suara gitar senamar di telinga. Beberapa hari berikutnya, kode-kode semakin sering dilempar. Sekotak martabak, obrolan basa-basi tentang cuaca, perhatian-perhatian kecil yang terasa hangat. Setiap pertemuan singkat selalu memperpanjang benang merah antara dua hati yang sebenarnya tahu mereka berada di tepi jurang tak bernama. Di malam-malam berikutnya, suara gitar Damar selalu menemani sepi Arsila di balkon. Kadang lagu, kadang cuma nada tambah kata. Tapi selalu cukup membuat tidur Arsila terasa lebih nyenyak. Hujan masih sering turun dan setiap kali selalu ada alasan bagi mereka untuk sering menyapa, meski hanya lewat pagar atau lewat jendela yang terbuka tipis. Tidak pernah ada janji diucapkan, tidak pernah ada kata sayang dibisikkan. Namun tanpa sadar cinta itu tumbuh seperti akar pohon tua, pelan tapi kokoh dan tak pernah bisa benar-benar dicabut. Arsila bangun lebih awal dari biasanya. Hujan tadi malam meninggalkan sisa embun di kaca jendela kamar. Ia berjalan pelan ke sudut dapur, memasak teh, menyusun roti, mencoba mengisi kekosongan pagi dengan aktivitas sederhana. Di luar, suara mesin mobil Damar terdengar samar. Arsila melongok lewat celah tirai, melihat lelaki itu sibuk memeriksa bagasi. Ada sesekali tatapan, seperti mencari secercah alasan untuk menyapa. Hari itu, Green Lembayung Estate diguncang kabar kecil. Ada teman lama Damar yang datang berkunjung. Arsila hanya melihat sekilas dari pagar. Seorang perempuan muda, gaya sporty, nada bicara berani. Obrolan mereka diselingi tawa, tapi hati Arsila justru makin resah. Ia merasa aneh, getir, dan cemburu walau tidak pernah ada janji antara mereka. Sepanjang siang, pikiran berkecamuk. Apakah Damar benar-benar menaruh perhatian padanya? Ataukah semua hanya sandiwara di antara dua pagar? Arsila berusaha sibuk di rumah, membereskan buku, menyiram tanaman, mengisi waktu dengan rutinitas. Namun setiap kali suara Damar tertawa, ia tidak bisa menahan diri untuk melongok keluar. Rasa rindu diam-diam tumbuh di sela-sela aktivitas sederhana. Sore itu, ada surat kecil di pot anggrek. Tulisannya tetap rapi. Kadang, bunga yang tumbuh di tempat yang panas adalah yang justru paling lama mekar. Jangan khawatir, setiap musim ganti pasti ada tunas baru. Kata-kata itu menenangkan, sekaligus membakar sisi hati yang sudah lama beku. Arsila terdiam lama di balkon, menatap langit yang mulai berubah warna, memikirkan Damar, perempuan misterius yang tadi datang, dan kenangan yang tidak pernah selesai di meja makan. Menjelang malam, suaminya pulang lebih awal dari biasanya. Almir masuk rumah dengan langkah berat, meletakkan tas kerja di sofa, bertanya dengan suara dalam, "Kamu baik-baik saja hari ini?" Arsila menjawab singkat, menyembunyikan percikan rasa bersalah yang aneh. Ada jeda dalam percakapan mereka, kerenggangan yang semakin melebar. Malam itu, hujan turun lagi. Arsila duduk di balkon, lampu rumah Damar menyala terang. Tapi ia tidak melihat bayangan lelaki itu.
Kesepian makin terasa, getar di hati makin jelas. Bersama gemetar dedaunan, Arsila mulai menyadari bahwa cinta terlarang kadang tumbuh tanpa sengaja, tapi sulit sekali untuk dibunuh. Pagi itu, aroma kopi memenuhi dapur kecil, tapi hati Arsila tetap terasa kosong. Ia duduk di kursi rotan sambil memandangi halaman luar, mata mencari-cari sosok Damar yang hari-hari belakangan ini justru mulai jarang tampak. Suara gawai Almir menggembura, bergetar. Suaminya menatap layar tanpa bicara. Atmosfer rumah semakin menyesakan. Percakapan antara mereka makin pendek, seperti dua orang asing yang terpaksa satu atap. Arsila mencoba mencuri waktu ke taman belakang, menyiram anggrek, melirik pagar sebelah. Di sana hanya suara cicak dan bayangan pohon. Damar tak juga muncul, seolah ikut menghilang bersama kabar bahagia. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Cuaca berubah jadi panas, hujan tak lagi mampir. Dan suara gitar yang biasanya jadi pengantar malam ikut lenyap dari rumah tetangga. Diam-diam, Arsila merasa kehilangan. Ia gelisah, memikirkan pertemuan singkat, keatar sederhana, dan surat kecil. Semuanya kini terasa jauh dan tak terjangkau. Beberapa malam, Arsila memilih jalan sendiri di sekitar estate, berharap bersuah secara tak sengaja. Namun hanya lampu-lampu kota yang jadi teman. Di kafe kecil sudut kompleks, ia duduk sendiri, menyeruput kopi, memikirkan apa yang sebenarnya ia cari. Suatu sore, surat tak bertanda ditinggalkan di pagar depan. Tulisan tangan samar. Setiap musim ada waktu untuk berpergian, tapi selalu ada kesempatan ketika hati ingin kembali. Isi surat itu mengguncangkan, membuat Arsila terdiam lama di teras, mencoba menafsirkan isyarat yang dikirim dari balik tembok. Malam pun tiba. Amir masih sibuk dengan rutinitas. Rumah tetap sunyi. Arsila memutuskan untuk menulis balasan. Sederhana saja, diletakkan di bawah pot anggrek. Tidak semua pertemuan butuh kata. Kadang cukup satu pandang untuk tahu ada alasan untuk tetap menunggu. Waktu berlalu, dendam, harapan, dan rasa rindu berbau di tiap sudut rumah. Cinta terlarang kadang berjalan sendiri, berputar di relung hati yang tak pernah benar-benar paham kemana arah perjalanannya. Senja tiba lebih cepat, langit jingga menyusup ke sela-sela tirai ruang tamu. Arsila duduk diam di sofa, debar jantungnya tak bisa ia redam. Sudah berminggu-minggu, perasaan menahan rindu dan menunggu kejelasan mencipta lelah baru di dadanya. Sore itu, anggrek kuning di pagar belakang berbunga penuh. Tanpa rencana, ia memberanikan diri melangkah menembus taman kecil hingga tiba di titik pertemuan pertama dengan Damar. Udara tenang, tapi ada jarak yang sulit dijabarkan antara perasaan ingin mendekat dan ketakutan akan konsekuensi. Tak lama, Damar muncul dari balik dinding, membawa gitar tua yang selalu menandai kehadirannya. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sunyi ada pengakuan yang mengalir tanpa suara. "Aku harus pergi untuk sementara waktu," ujar Damar koan. Nada bicaranya berat. "Ada urusan keluarga di tempat jauh, tapi aku ingin bilang, selama ini aku merasa hidup lebih berwarna karena kehadiranmu, meski hanya dari seberang pagar." Arsila terdiam, menahan air mata yang menggenang. Di kepalanya ribuan kemungkinan berlari, menahan, melepas, atau diam saja. Terkadang cinta yang tidak pernah diucapkan justru tumbuh paling kuat. Lanjut Damar, menyuguhkan sedikit senyum. "Kamu berhak memilih bahagia, meski jalannya tidak mudah." Waktu seolah melambat, angin membawa wangi rumput basah, mengingatkan Arsila saat kamu halaman jauh dan masa remajanya yang penuh harap. Akhirnya, tanpa banyak kata, mereka berjabat tangan pelan di bawah pohon akasia tua, seakan menyenggal sahasia di antara mereka tanpa janji, tanpa harapan kosong. Hanya tatapan dan kenangka singkat yang tersisa di lembar hidup masing-masing. Damar pergi sebelum malam benar-benar turun, meninggalkan getar terakhir di hati Arsila.
Ia berjalan kembali ke rumah, menatap langit yang perlahan berubah menjadi kelam. Di ruang tamu, Almir duduk menunggu, wajahnya letih, tapi kali ini menawarkan senyum kecut. Mereka berbicara singkat, lalu diam bersama. Namun keheningan kali ini terasa berbeda, lebih jujur, lebih nyata. Arsila menatap anggrek kuning di jendela, menghirup udara dalam-dalam. Ia tahu beberapa cinta memang diciptakan cuma untuk sebentar, namun pengaruhnya abadi di hati yang pernah menunggu. Jika kamu pernah jatuh cinta, entah kepada siapa, di mana, atau dalam keadaan apapun, percayalah, semua perasaan akan menemukan jalannya sendiri pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa bagikan pengalamanmu di komentar. Like dan subscribe untuk cerita berikutnya. Karena setiap hati punya rahasianya sendiri.